Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, nikmat iman, nikmat rezeki dan nikmat sehat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan insya Allah malam hari ini kita memasuki di malam yang ke-25. Maka marilah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya berupa nikmat sehat ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa Ramadan yang mana 10 hari terakhir ini adalah puncaknya. Jadi semangatnya seharusnya harus kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena Nabi itu sampai mengkencangkan pinggangnya itu berarti saking sungguh-sungguhnya. Ya, maka jangan sampai di 10 hari terakhir ini kemudian motivasi kita, kesungguhan kita, semangat ibadah kita kemudian menjadi menurun. Tapi marilah di 10 hari terakhir ini kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, iktikaf kita, baca Quran kita, zikir kita kepada Allah untuk memperoleh terutama yaitu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan untuk kita semuanya dan membimbing kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, puasa itu Nabi menyampaikan wasaumu nisfu sab. Jadi separuh dari puasa kita itu adalah kesabaran. Jadi jenengan puasa, jenengan ibadah selama Ramadan ini, bekal kita itu adalah kesabaran. Melatih diri kita untuk sabar. Sabar dalam ibadah kita. Kemudian sabar dalam menjalankan puasa kita. Jadi sabar dalam menahan nafsu kita. Kemudian juga sabar dalam menahan keinginan, baik itu makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk di 10 hari terakhir ini, ketaatan kita harus lebih sabar. Karena di sini kita itu oleh Allah diuji, Pak. Di hari-hari terakhir, di hari puncak-puncaknya, kita lagi digoda oleh dunia dengan datangnya hari raya. Dengan pakaian kita, dengan makanan kita, dengan silaturahmi kita. Jangan sampai kemudian itu semuanya nanti mengganggu amal ibadah kita di 10 hari terakhir. Justru akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka harus sabar. Sabar itu berarti menahan, jangan sampai ibadah kita terganggu, jangan sampai ibadah kita tergoda. Kita tetap
konsisten untuk beramal soleh dan beribadah di 10 hari terakhir ini. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kalau kita membahas tentang masalah kesabaran, ya, di dalam Quran surat Al-Kahfi itu Allah menyebutkan banyak pelajaran untuk kita. Jadi surat Al-Kahfi itu adalah surat yang kalau dibaca di malam Jumat itu adalah anjuran dan sunnah dari Nabi. Maka ketika kemudian kita membaca, maka harus melihat isinya dan maknanya dan pelajarannya. Ya, ada 4 hal yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu. Yang pertama adalah fitnah. Jadi ada 4 fitnah. Fitnah di sini berarti bermakna ujian, Pak. Ya, bukan memfitnah orang, tapi bermakna ujian. Yang pertama adalah fitnah agama atau ujian agama. Sebagaimana kalau di dalam surat Al-Kahfi itu dikisahkan dimulai dari ayat 9 sampai ayat 26, yaitu tentang kisahnya Asbabul Kahfi. Jadi ada 7 seorang pemuda, ya, yang disebut sebagai Asbabul Kahfi, yang kemudian dia menghadapi kezaliman pemerintahnya. Untuk menjaga akidahnya, kemudian dia melarikan diri, kemudian dia bersembunyi di dalam gua. Ya, jadi apa? Ujian agamanya. Ketika akidahnya mau dihancurkan, ketika akidahnya mau dirusak, ketika dia diperintah untuk meninggalkan Tuhannya, maka dia lebih baik untuk berlindung, mencari perlindungan, yaitu yang dituju adalah di gua. Nah, ini ujian agama. Sama kita ini juga di dalam menjalankan agama itu kadang juga diuji oleh Allah, cuma kita bertahan enggak. Ketika diuji kemudian kita malah jauh dari Allah atau malah kemudian dekat. Maka para Asbabul Kahfi ini kemudian meninggalkan daripada pengejaran itu, bersembunyi, kemudian dia tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidahnya. Maka di dalam Quran itu Allah sebutkan berapa tahun, Pak, dia tertidur di dalam gua itu. Kata Allah adalah, dalam firman Allah adalah 300 tahun ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun ditemani dengan seekor anjing di dalamnya. Ya, jadi ujian agama. Tapi kemudian mereka tidak tahu ini berapa hari kita tertidur sini. Ya. Ternyata sebegitu lamanya mereka tertidur, diselamatkan oleh Allah karena mereka menyelamatkan akidahnya. Jadi jenengan kalau ibadahnya baik, imannya baik, akidahnya baik, jenengan mau mempertahankan keislaman jenengan, Pak, insya Allah Allah itu tidak akan tidak untuk menolong kita selama jenengan beriman. Asbabul Kahfi ini ditolong oleh Allah, ya, karena apa? Mereka dalam kondisi seperti itu, Pak. Ketika didolimi, disuruh meninggalkan akidahnya, dia tetap berkomitmen istiqomah untuk tetap menyembah kepada Allah. Akhirnya Allah kemudian memberikan keselamatan kepada 7 pemuda ini. Dan ini Allah kisahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi bagaimana ujian agama itu. Ini belum sahabat-sahabat Nabi, Pak. Nah, ini yang Allah cantumkan adalah kisah Asbabul Kahfi. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang kemudian ditindih batu dan lain sebagainya, nah, sahabat Bilal, ya, itu. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah fitnah harta atau ujian harta. Ya, di dalam Quran surat Al-Kahfi itu juga Allah menjelaskan bagaimana tentang ujian harta kita. Maka Allah jelaskan di dalam ayat 32 sampai 42. Ya, bagaimana Allah di situ mengisahkan tentang sahibul jannatain. Ya, yaitu kisah tentang pemilik dua kebun. Jadi di situ Allah mengisahkan tentang seseorang yang memiliki kebun anggur, kemudian di sekelilingnya itu dipagar oleh kurma. Kemudian di dalamnya ada ladang, kemudian ladang itu ada air sungainya, Pak. Ada air sungainya. Ya, kemudian akan tetapi ketika pemilik kebun ini, ya, diberikan oleh Allah dengan buah-buah anggur di dalamnya, ada aliran-aliran sungai di dalamnya,
ya, tatanan irigasi yang baik, tanaman yang baik, akan tetapi pemilik kebun ini kata Allah mereka adalah orangnya itu adalah orang yang congkak, orangnya sombong, orangnya angkuh, merasa saya kaya, saya punya kebun, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ketika ditegur oleh temannya yang memiliki kebun, ya, kemudian tapi dia itu orang miskin, Pak. Ya, di situ ia menegur, ana aksaru minka mala wa a'azzaka nafaro. Ya, hartaku lebih banyak dibandingkan dengan hartamu dan para pengikutku lebih banyak. Jadi ketika ditegur dia mengatakan begitu. Dia mengatakan hartaku itu lebih banyak. Hartaku lebih banyak, aku lebih kaya, dan pengikutku juga lebih banyak. Jadi Pak, kalau saya panjenengan itu dikai kelebihan, ya, dikai harta sing akeh, ojo sampai sombong, ojo sampai congkak. Ya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian kawannya yang beriman tadi, yang miskin tadi, kemudian menyampaikan, kemudian memberikan nasihat dan mengajari doa kepada orang yang congkak tadi. Ya, di dalam Quran surat Al-Kahfi itu, Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi dia mengajarkan kalau jenengan masuk kebun, ya, Mas, kalau jenengan masuk kebun jenengan moco, Masya Allahu la quwata illa billah. Ya, sungguh atas kehendak Allah ini terwujud, tidak ada kekuatan selain daripada pertolongan Allah. Jadi sing kei kebun, sing kei sungai, sing kei harta, itu adalah Allah. Ya. Akan tetapi Pak, orang ini karena sombong dan congkak Pak, kemudian mereka tidak mau mengakui itu, bahkan nasihat kawannya pun dihaurokan. Kadang kalau kita ini bersama jenengan duwe konco sing sugih jenengan sanjangi, nek sampean duwe akeh sugih, ya syukurono, disodakoi, ya, ditokno zakate. Tapi orang ini adalah orang yang congkak sombong, tidak mau dia. Bahkan dia mengingkari akan hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah menghendaki dalam ayat yang 42, menghendaki dalam kisah itu, maka semua kebunnya, sungainya hancur semuanya, habis Pak. Ya, makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta itu sebenarnya adalah bukan kemuliaan untuk kita. Tapi kekayaan saya jenengan, kedudukan saya jenengan, jabatan jenengan itu bukan kemuliaan, tapi sebenarnya adalah ujian. Nek jenengan diuji, iso bersyukur apa enggak? Atau kemudian bertambah kufur. Nek tambah kufur ya diazab tadi, dihancurkan seluruh kekayaannya sehingga habis. Nah ini gambaran di dalam surat Al-Kahfi. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah ujian ilmu. Kita tidak boleh mengatakan kemudian kalau jenengan saya ini ilmunya tinggi, ilmunya banyak, paling pinter, ojo sampai menganggap diri lo saya itu paling pinter. Dalam surat Al-Kahfi itu Nabi Musa ketika di dalam kitab tafsir itu disebutkan bahwa ketika ditanyakan oleh kaumnya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim darimu, lebih pandai darimu? Maka kemudian Nabi Musa tidak ada. Karena tidak ada Pak, ya, karena kemudian langsung Allah itu menegur kepada Nabi Musa alaihissalam, ditegur Pak sama Nabi Musa. Akhirnya Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, hei Nabi Musa, ana wong sing luweh pinter pengetahuane, ya, ada orang yang lebih dalam pengetahuannya dari engkau Musa. Akhirnya Nabi Musa setelah Allah menyampaikan menegur seperti itu, akhirnya Nabi Musa berusaha untuk mencari orang yang kemudian ilmunya, pengetahuannya itu jauh lebih daripada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mencari, ya, mencari kemana-mana, kemudian mencari dan terus mencari dengan menempuh perjalanan yang sangat lama. Maka di dalam Quran itu disebut khukubah. Ya. Khukubah itu tahunnya tidak diketahui dalam bahasa Arabnya. Ya, tapi dikatakan bahwa lebih daripada 80 tahun ya mencari ilmu tadi. Akhirnya beliau ditemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka kemudian ketika ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam,
Maka kemudian dia diketemukan dengan Nabi Khidir dengan berbagai pengetahuan ya. Kalau di dalam Quran itu kan ada 3 ya. Ketika beliau bertemu menghancurkan rumahnya anak yatim, kemudian ketika melubangi perahu ya, kemudian ketika membunuh seorang pemuda. Tapi Nabi Musa alaihissalam karena pengetahuannya yang rendah ya, maka dia ternyata jauh lebih tinggi keilmuannya dari Nabi Khidir. Maka inilah salah satu kemujizatan Nabi Khidir yang kemudian menjadikan beliau adalah seorang nabi. Jadi ilmunya luwih tinggi. Jadi orang itu setelah kita itu jangan menganggap saya panjenengan itu ilmunya luwih tinggi, karena masih banyak lagi orang yang ilmunya itu lebih tinggi. Nek duwe ilmu aja sombong. Sing apik niku nek duwe ilmu diamalno, aja sampai disombongnya. Karena apa? Di atas kita itu masih banyak orang-orang yang pandai. Nabi Musa saja yang mampu menghancurkan, mengalahkan Fir'aun, itu masih ada ternyata orang yang lebih pandai daripada beliau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah ujian atau fitnah daripada kekuasaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini dijelaskan di dalam ayat 83 sampai ayat 98 bahwa seorang pemimpin itu oleh Allah pastikan diberikan kekuasaan. Tapi apabila seorang pemimpin itu berlaku zalim, semena-mena, maka melampaui batas, maka dia bukanlah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini Allah mengisahkan tentang seorang pemimpin yang sangat bijaksana, yaitu Zulkarnain. Ya. Jadi Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, pengetahuannya luas, kemudian juga orang yang gagah perkasa. Maka Allah tulis Zulkarnain itu dalam Quran surat Al-Kahfi. Kalau kemudian kita menginginkan sebuah negeri, sebuah bangsa yang kemudian maju, kemudian rahmatan lil alamin, maka harus memiliki sikap yang adil, bijaksana, memiliki pengetahuan, memiliki keilmuan. Maka Allah gambarkan kemudian dengan Zulkarnain ini sebagai contoh untuk kita jadikan teladan atau kita jadikan pemimpin yang ideal di dalam Al-Quran. Maka menurut orang-orang teori barat itu Zulkarnain itu disebut sebagai Alexander the Great dari Macedonia. Atau kemudian ada yang menyebut adalah Cyrus Agung dari Persia. Tapi kalau dalam Islam ya tetap Zulkarnain. Seperti Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi. Maka kepemimpinan, jabatan, kedudukan itu juga ujian dari Allah. Tapi kalau saya panjenengan bisa menjalankan amanah kepemimpinan, baik itu yang mimpin keluarga, baik itu yang mimpin umat, ya umat di masjid, ya jemaah, memimpin warga, memimpin masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau kita mampu memimpin dengan adil dan bijaksana, insya Allah akan menjadikan kemaslahatan bagi orang yang dipimpin maupun orang yang memimpin dalam suatu negara. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan pelajaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ibrah kisah yang Allah catatkan di dalam Quran surat Al-Kahfi tadi sebagaimana untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita beragama yang baik. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.